itu sebenarnya maksud mereka bukan begitu. Tinggalkan Ya. kita kasih Jadi pemahaman maksudnya supaya gini, orang berubah. menebus manusia dari dosa. Gitu. Karena kan dari maut. Gitu. Karena kan upah dosa kan maut gitu. Iya, betul. Jadi menebus Nah, manusia Fajar. dari maut. Iya. Jadi gini Fajar, saya mau nanya nih. Ada enggak di dalam Qur'anmu manusia itu Allah itu menciptakan manusia itu bagaimana coba? Abang nanya ini pada siapa, Bang? Enggak, saya bertanya sama Fajar. Ya, Oh. ya, saya mau tanya sama Fajar. Jadi gini, Fajar. Dalam Quran, ya kayak kamu iman itu, Allah itu menciptakan manusia itu bagaimana? Selain dari debu tanah. Bro Fajar masih cari dalilnya, Pak Bagus. Nah, sambil Fajar nyari ya dalilnya. Nah, jadi kan di Quran juga kan Adam itu kan memakan buah kuldi nih, ya kan? Buah kuldi. Nah, sehingga mereka berdosa. Nah, saya mau tanya dulu yang pertanyaan kedua, konsep dosa di dalam Islam itu bagaimana ya, Pak Jar? Halo, Pak Jar. Sepi, bro. Pak Munir. Atau Pak Munir aja nambahkan. Nah, silakan Pak Munir. Jawab pertanyaan saya tadi. Ini aku lagi ngajar apologet ini, mau dijadikan apologet ini. Mantap, Pak. Nanti Pak Munir jadi apologet Islam. Muslim. Dan ngajarin calon-calon apologet. Jadi saya lanjut ulang bisa. Silakan. Jadi dalam konsep penebusan ini, jika teman-teman Kristen mengatakan, abang-abang ini mengatakan bahwa Yesus itu menebus manusia, ya kan, menebus manusia dari dosa, kan pastinya gitu. Dan dosa itu adalah maut. Semestinya kita ini tidak akan mati lagi, Bang. Karena kan Yesus sudah menebusnya. Ya. Kan gitu. Nah, Jadi gini, seandainya kalau memang Yesus menebus kita manusia dari dosa, kira-kira dosa-dosa itu pada kemana semua? Diambil Yesus atau gimana? Gitu kan? Ditanggung siapa? Ditanggung Yesus. Sekarang kan pertanggungjawabannya ini kan dosa. Dosa yang sudah berlaku. Ya kan? Dosa yang sudah berlaku kemudian dari zaman Adam. Dosa itu yang berlaku selama dari zaman Adam sampai saat Yesus datang dan dia bangkit. Kira-kira dosa itu pada kemana semua? Siapa yang nanggung dosa-dosa itu? Pasti itu kan ada tempatnya, nggak mungkin nggak gitu. Karena namanya dosa, ya tetap ada sebab akibatnya. Kan itu nggak mungkin nggak. Tetap ada penanggung jawabannya gitu. Sekarang saya tanya sama kamu, dosa itu apa? Definisi ya, kalau menurut kamu. Ya dosa itu perbuatan jelek, perbuatan kesalahan manusia. Kepada siapa? Ya kepada Tuhan lah. Oke, saya kunci ya jawaban kamu. Itu ya. Silakan. Kesalahan kepada Tuhan, oke. Ya. Nah, yang berhak mengampuni dosa orang itu siapa? Ya Tuhan lah, Bang. Tuhan kan? Oke. Jadi dosa itu segala perbuatan, artinya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan kan, itu kan? Setuju? Iya, setuju. Setuju ya? Oke. Nah, lalu yang mengampuni dosa itu Tuhan kan? Setuju? Setuju, pastinya dong, Bang. Oke. Nah, itulah sebenarnya jawabannya itu. Gitu. Jadi dosa itu tidak lari kemana-mana. Iya, dosa itu bukan di sebuah tempat gitu loh. Kalau itu abang bilang jawabannya. Dulu, jangan dulu potong. Ya, kita manusia kan melakukan dosa. Ya kan? Kepada siapa?
bukan kepada iblis, pasti kepada Tuhan. Oke? Nah, yang berhak mengampuni dosa itu siapa? Tuhan. Oke? Nah, makanya mengapa dalam iman Kristen itu yang hanya bisa mengampuni dosa itu menebus manusia dari maut itu karena upah dosa maut hanya Tuhan itu sendiri. Ya kan? Nah, melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Gitu loh. Makanya tadi saya tanya kepada kamu, gitu. Kalau di dalam Alkitab, orang Kristen itu manusia itu pada awalnya itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu maknanya dalam itu. Ya, saya buka, ya kamu paham. Kejadian 1 ayat 27. Saya bacakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu Kejadian 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, jadi memang sejatinya itu manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya, karakter dan sifat Allah itu ada dalam diri manusia. Tetapi karena manusia itu memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu, mereka memberontak kepada Allah. Allah kan sudah kasih pesan nih sama manusia. Jangan kamu sekali-kali memakannya, karena pada saat kamu makannya, maka kamu akan mati. Nah, tapi akhirnya manusia itu kan makan buah itu kan tidak taat. Itu. Jadi berdosa. Karena definisi dosa adalah segala sesuatu yang melakukan yang bukan kehendak Allah, dilakukan. Nah, itu upahnya apa? Kematian. Itu. Nah, itu. Nah, lalu gini, sekarang kan pertanyaan kan kenapa manusia itu tidak mati? Padahal kan Allah kan ngomongkan pada kamu memakannya, kamu pasti mati. Yang gitu. Nah, firman Tuhan mengatakan satu hari Tuhan sama dengan 1000 tahun manusia. Kan itu. Nah, saya tanya sama Fajar, berapa umur Adam? Nyampe tidak 1000 tahun? Fajar. Iya Bang, lanjut aja Bang. Jadi kalau ini kan bicaranya ini kan tentang dosa ya kan, tentang dosa. Kira-kira bisa ya saya katakan ini salah satu dosa waris atau menurut Berapa? Fajar. teman-teman Di Quran Kristen? ada dikatakan berapa umur Adam di Quran? Sampai tidak 1000 tahun? Sepertinya tidak nyampe kan 1000 tahun kan? Nah, makanya mengapa Tuhan mengatakan pada hari engkau memakannya? Nah, kan? Pada hari itu, gitu loh. Nah, itu. Jadi makanya mengapa waktu manusia jatuhkan dosa, kan manusia itu telanjang. Kalau di dalam Alkitab kan itu. Nah, ketika manusia itu telanjang, mengetahui dirinya telanjang, kan Allah kan menemui Adam. Kan? Dalam Kejadian, Allah mengatakan, Adam, di manakah engkau? Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah menyematkan, apa di situ katakan? Kulit binatang. Berarti ada pengorbanan. Gitu loh. Jadi ada pengorbanan, ada darah binatang, pembasuhan dosa itu. Gitu. Nah, makanya diteruskanlah bahwa ketika bangsa Israel itu harus mempersembahkan korban. Ya, saya paham.
Jadi gini Bang, kalau kira-kira kalau si Adam itu nggak makan buah pengetahuan baik dan buruk itu, kira-kira dia kekal di Taman Eden ya? Gimana Bang? Halo? Halo, gimana bro? Jadi kira-kira kalau Adam itu nggak makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, buah pengetahuan baik dan buruk, kira-kira dia itu kekal di Taman Eden ya? Iya, kekal lah, nggak mati. Berarti manusia itu tidak jatuh dalam dosa. Yesus nggak turun ke bumi untuk menebus dosa. Untuk menebus Iya, manusia, maaf. iya. Tapi di kejadian coba Abang buka di kejadian 25 mungkin. Kejadian berapa? 1:25 mungkin. Coba Abang baca, saya lupa. Kejadian Allah 1, menciptakan 25. 25 atau 24, saya lupa. Iya. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu 26. baik. Iya, berfirman 26-nya, Allah, coba baiklah Bang. kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Iya. Dan Iya, sudah. Berarti dalam mana? hal ini berarti dalam hal ini Allah sudah memastikan bahwa Adam itu diciptakan untuk mengisi bumi. Untuk Iya, mengisi bumi. Kan gitu. Heeh. Iya. Berarti walaupun Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, buah pengetahuan baik dan buruk, pasti dia akan turun ke bumi, kan gitu. Gimana bro? Gimana? Sorry, saya tadi apa? Berarti Ya, Adam tadi kalau apa? kita berpacu Heeh. dengan kejadian ayat 25-26, kejadian 1 ayat 25-26 ini, kita sudah dapat memastikan walaupun Adam tidak memakan buah pengetahuan baik dan buruk, pasti dia akan turun ke bumi. Dan karena Allah sudah mengatakan, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya untuk menguasai apa itu? Saya lupa ayatnya. Ya, pada intinya untuk menguasai seisi bumi. Jadi di sini kita sudah dapat memastikan berarti Allah menciptakan Adam memang diperuntukkan untuk di bumi gitu. Ya kan? Taman Eden itu memang di bumi, bro. Bukan di surga ya. Oh, kalau di Quran memang di surga itu. Jadi Kalau Taman di Eden itu Alkitab, memang di bumi. iya, taman di Eden kan, ya kan? Di situ kan tertulis taman di Eden, ada taman di Eden. Nah, itu di bumi, di situ dijelaskan kan di taman itu kan ada sungai yang disebutkan sungai Efrat, sungai Tigris, sungai Pison, sungai Gihon. Nah, sungai yang masih tercatat di dalam peta dunia ini kan ada Efrat dan Tigris itu kan. Nah, Pison dan Gihon itu yang tidak ada lagi jejaknya. Nah, bisa saja sungai itu telah menjadi kering karena eh, kejatuhan manusia dan memang bumi ini kan dikutuk. Makanya di Alkitab itu kan tertulis ketika Adam jatuh dalam dosa itu, Adam dikutuk itu kan yang terkutuk itu tanah. Karena apa? Adam itu dijadikan dari tanah. Nah, media itu yang terkutuk. Sama seperti iblis kan. Iblis memakai ular, ya kan, untuk menipu Hawa. Tetapi apakah iblis yang dikutuk? Ular itu yang dikutuk.
Jadi media yang dipakai iblis itulah yang terkutuk. Karena apa? Iblis itu kan dia itu kan immortal, makhluk immortal kan, ya kan? Dia nggak bisa nggak bisa mati karena dia nggak ada jasad, dia binasa aja di neraka nantinya. Istilahnya dia dihukum di sana. Nah, gitu. Jadi itu yang dimaksud, Bro. Gitu. Ya. Jadi kalau dalam hal ini saya bukan kalau untuk kesimpulan saya berarti Allah itu menempatkan sesuatu pada tidak tempatnya kalau gitu. Karena kenapa? Karena iblis yang berbuat kejahatan, ular yang dikutuk, Adam melakukan kesalahan, tanah yang dikutuk, ya kan? Terus Adam yang melakukan dosa, Yesus yang dikorbankan, ya kan? Terus sekarang saya bertanya seperti pertanyaan Anila tadi, di mana tanggung jawab Allah dalam hal ini? Coba bentuk kasih sayang Allah pada dalam hal ini di mana? Boleh aku yang jawab? Singkat jelas. Bahwa Makanya dari tadi saya adalah- tanya mau bedakan kita mau bedakan roh jahat dengan roh baik itu gimana? Makanya kan, jadi saya jawab, Bro. Kan tadi kan Bro tanya, di mana tanggung jawab Tuhan kan? Masa Adam yang berdosa, tanah yang terkutuk. Makanya kan saya sudah jelaskan bahwa roh yang di dalam Adam itu nggak bisa binasa, nggak bisa mati kayak binatang gitu, mati lalu habis. Tidak. Roh itu tetap kekal. Makanya yang menjadi media dari manusia itu apa? Manusia dijadikan oleh apa? Jasadnya apa? Kan tubuhnya. Tubuhnya itu yang binasa. Nah, tubuhnya itu dari mana? Dari tanah. Makanya tanah itu yang terkutuk. Begitu juga ular. Ular yang dipakai setan, setan itu tidak dikutuk langsung oleh Tuhan, tetapi yang mendapat kutukan itu kan ular itu. Ular itu yang akhirnya dikutuk. Nah, tetapi itu juga adalah suatu penggambaran tentang diri iblis itu, bahwa Tuhan kan bilang gini, dengan ketika dia katakan dia akan melakukan perjanjian permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan, ya kan? Keturunan ular ini disebut akan meremukkan tumitnya, ya kan? Keturunan perempuan ini akan menginjak kepala ular. Nah, kalau kita lihat, ya kan, kata yang dipakai di Kejadian 3 ayat 15 itu, ya, tumit itu akar katanya, ya, itu sama dengan itu akar katanya itu Akef, ya kalau nggak salah, itu sama dengan nama Yakub. Jadi akar kata dari Yakub dan tumitnya di Kejadian 3:15 itu sama. Nah, itu akar kata yang sama. Sehingga inilah yang dilihat oleh Bapak Gereja Irenaeus, bahwa inilah tipologi tentang proto-evangelism, ya. Jadi keturunan Yakublah yang akan menginjak kepala ular, gitu. Jadi semua di dalam Alkitab Kejadian 3 ayat 15 itu ada pemaknaan secara literal, ya, itu biasanya disebut kalau orang-orang yang memahami Ibrani itu biasa menyebutnya pardes, kan. Itu ada pengertian secara pesat, ada secara remes. Nah, secara literalnya ular, betul ular. Tetapi memaknai ayat itu lebih dalam itu apa? Nah, ada pemaknaan yang lebih dalam yang bisa dijelaskan dari sudut pandang kalau kita melihat dari akar kata Ibraninya. Itu kita akan mengerti. Jadi jangan lalu kita baca terjemahan Indonesia langsung menyimpulkan, loh kok iblis yang buat salah, ular yang dikutuk. Nah, ini
kalau kita memahami secara komprehensif, kita akan mengerti maksud-maksud yang terkandung di dalam ayat-ayat itu. Gitu, Bro. Ada makna-makna yang lebih dalam ketika kita mengetahuinya, kita bisa menjelaskan dengan baik. Gitu. Ya. Silakan Bang Domba Kecil. Silakan lanjut dengan Ini Bro tentang Sheldon. apa ini? Tadi aku dengar di mana bentuk kasih Tuhan. Bentuk Oh iya, kasih betul. Tuhan. Bentuk kasih Tuhannya itu tadi, Bro. Oh, Yohanes 3:16 ya? Tak bacakan aja ya Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itulah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi segala ciptaannya. Ini tentang dosa ya? Adam ya? Iya, ada. Nah, Ya. jadi contoh gini aja, kalau kita ngomong masalah iblis nanti agak susah dicerna ya. Kita ngomong iblisnya itu kotoran lah ya, bercak atau noda lah ya. Jadi manusia yang jatuh dalam dosa itu sudah terkontaminasi, ya aduh apa ngomongnya itu, seperti kain putih Ternoda. kena noda, ternoda. Nah, yang bisa bersihkan kain tidak akan, untungannya kain ya, kain kena noda kotoran. Yang bisa bersihkan itu bukan kainnya, tapi sesuatu yang akan membersihkan. Siapa itu? Dialah yang menciptakan kain ini. Atau ibaratnya kita aku. Akulah yang bisa membersihkan kain itu. Dengan cara apa? Ya dengan caraku. Jadi ya ingat ya, kotoran tadi itu iblis. Bagaimana? Ya dicuci, kasih sabun. Tidak mungkin manusia kain itu sendiri yang akan membersihkan dirinya sendiri. Paham dari sini? Jadi kalau kita bertanya ke Muslim, tambah bingung nanti Muslim jawab. Jadi kalau di surga itu, yang di surga, di Eden itu, yang di bumi itu, semua ditata sama Tuhan itu baik. Apakah nanti Adam ini akan mati? Kalau pemikiran saya, dia akan mati. Bukan karena dosa. Kalau dia belum terkontaminasi sama iblis tadi ya, kotoran tadi. Karena apa? Karena ada dua pohon di sana, pengetahuan baik dan buruk. Pengetahuan baik dan buruk dan apa tuh? Pohon kekekalan. Pohon kehidupan. Angkanya kenapa pohon kehidupan itu? Kalau dimakan buah kehidupan itu dia akan kekal. Karena dia tidak makan, dia akan mati. Apakah dia akan mati? Iya. Karena itulah si iblis ini menggoda Adam dan Hawa. Karena tahu si iblis ini bahwa manusia Adam ini berkuasa atas segala apa yang diciptakan Tuhan. Yang di bumi ya. Di bawah air, darat, dan udara. Jadi dia berkuasa. Dan iblis gak mau. Karena iblis ini pemberontak, apapun yang dianukan Tuhan, yang hitungannya dibuat Tuhan, gimana caranya gua rusak. Gitu. Jadi disitulah Adam menggoda disitulah iblis menggoda si Adam. Orang. Ya, ada tamu. Jadi karena manusia sudah dimakan oleh iblis, ya. Jadi derajatnya manusia ini yang sudah diagung-agungkan Tuhan untuk menjadi penguasa di dunia ini sudah dikalahkan. Ini versinya iblis ya. Hitungannya sudah dikalahkan oleh iblis, dan iblis bahasanya mencaci Tuhan, gitu. Tuh orang manusia yang kau buat itu sudah mengikuti apa yang aku katakan. Jadi kau sudah kalah. Tuhan itu sangat adil. Yang salah akan dihukum. Karena si manusia ini sudah mengikuti kata-kata si iblis, ya, makanya disitulah dia jatuh dalam dosa. Setelah dia memakan buah pengetahuan baik dan buruk, dia tahu
bahwa dia sedang telanjang. Dari mana dia bisa tahu dari telanjang? Makanya Tuhan datang. Kenapa engkau sembunyi? Di mana kau Adam? Ya kan pertama gitu kan. Adam sembunyi. Kenapa? Padahal dahulu sebelum dia memakan itu, Adam dan Tuhan ini hidup selibat. Hitungannya ya kayak kita lah, kita sama teman beriringan. Aku ada orang kayaknya di bel-bel ya rumahku. Ntar nanti kalau mau sambung nanti dulu lah. Bukan selibat. 5 menit. Bukan selibat. Maksudnya hidup bergaul akrab dengan. Sebenarnya apa sih? Saya Kristen ya, saya Edo. Jadi tadi ada teman-teman Muslim yang bertanya seputar penciptaan ya dan kejatuhan manusia gitu. Sebenarnya yang esensi kalau dialog lintas iman ya, yang esensi itu sebenarnya kalau dalam Islam kan setahu saya Adam itu manusia pertama yang berdosa, tetapi sekaligus manusia pertama yang tidak berdosa. Setahu saya itu. Ya di situ premis kami sebenarnya mempertanyakan di mana sifat kemahaadilan Tuhan. Kalau dalam iman Kristen memang berbeda ya. Maha adil Tuhan menuntut dosa sekecil apapun diadili, dihukum. Tetapi sifat maha kasih Tuhan menuntut dosa sebesar apapun diampuni. Nah, apa yang dilakukan Adam itu bukan bersumber dari keterbatasan manusia, bukan. Karena manusia tidak diciptakan memiliki potensi dalam berdosa, tidak. Manusia diciptakan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk taat kepada Tuhan. Jadi dosa itu kalau dilihat konteks kejatuhan Adam, itu bentuk ketidaktaatan manusia terhadap perintah Tuhan. Lalu siapa yang menyebabkan dosa ini? Bukan manusia, tetapi iblis. Makanya yang dikutuk adalah iblis. Jadi saya memiliki pendapat awal itu sih. Mungkin dari teman-teman Muslim mau ditanggapi silakan. Nah, kalau demikian, kalau benar Tuhan itu Tuhan di surga itu mempunyai kasih karunia yang besar terhadap dunia ini, ya kan gitu. Seharusnya setelah Adam melakukan itu tidak ada dosa-dosa lagi, karena Tuhan berhak untuk memberikan ampunan tanpa mengorbankan siapapun, ya kan gitu, ya kan. Di sini Tuhan memberikan pengampunan, tapi seakan-akan memberikan satu korban, satu tumbal, yaitu siapa? Yesus, kan gitu. Nah, kalau memang dia maha pengampun ya, udah kita Adam sudah bertobat aja sudah, tidak ada urusan lagi dengan anak cucunya, iya kan? Kan gitu. Kenapa dosa ini masih berlaku kepada anak cucunya untuk dosa waris ini? Kan gitu. Boleh tak jawab? Atau itu aja lah, Nanti aku takutnya ada gangguan lagi. Silakan dulu. Ya. Gini Mas ya, karena Mas mengarah ke tentang Kristen ya, Mas belum menjawab pertanyaan saya tadi tentang Islam ya. Mengapa Adam itu manusia yang berdosa dan sekaligus manusia tidak berdosa? Yang pertama, jawabannya tadi Mas sempat secara tersirat mengatakan, oh Allah pengampun. Oh saya mempertanyakan, di mana keadilannya? Karena manusia setelah Adam belum jelas. Apakah sekarang Anda, ketika Anda bertobat, Anda menjadi manusia yang tidak berdosa? Oh tidak, Anda masih berdosa. Apakah nanti Adam setelah diampuni, dia melakukan dosa lagi? Apakah jawabannya tidak? Berarti setiap hari Allah mengampuni Adam. Kok jadi murahan sekali? Dalam tanda kutip ya. Pengampunan Tuhan itu. Tapi kalau Adam dinyatakan tidak berdosa sama sekali, setelah itu, kami mempertanyakan, kenapa manusia setelah Adam kok kecenderungannya berdosa? Siapa di dunia ini yang mampu mengikrarkan dirinya sebagai, oh aku adalah manusia yang
kecenderungannya tidak berdosa. Saya belum pernah dengar dalam sejarah maupun fakta masa kini. Iya. Oke, terkait pertanyaan Mas. Makanya kan dalam hal ini Allah menurunkan sebuah aturan-aturan syariat-syariat yang kita lakukan, ya kan? Gitu. Ya, Jadi apakah Allah menghukum orang yang berdosa, tapi orang yang menjalankan syariatnya, makanya Allah menyediakan untuk surga dan neraka, Bang. Kan gitu. Sebentar dulu. Adam diciptakan berdosa tidak? Adam Ya, diciptakan membuat dosa tidak? Gimana maksudnya, Bang? Gini, Adam diciptakan sebagai manusia, dia sudah memiliki potensi untuk berdosa tidak? Jadi gini, Bang. Manusia, Allah menciptakan manusia itu mempunyai akal, nafsu, ya kan? Jadi Allah memberikan pilihan di situ. Tinggal kita aja yang gimana. Jadi manusia itu diciptakan semua memiliki potensi dosa dan potensi tidak berdosa juga. Menurut manusia itu sendiri. Tergantung manusia itu sendiri, Bang. Terus apa yang dipertanyakan di sini? Gini ya, Mas. Jadi gini, yang menyebabkan Adam berdosa itu siapa? Adam sendiri atau dari fakta? Yang menyebabkan Adam berdosa. Iya, dari dirinya sendiri atau dari luar dirinya yang menyebabkan itu berdosa, yang menyebabkan dia Ya pasti dari luar dirinya sendiri, Bang. Masa dosa yang di mana ini? Ini gini, dosa gitu ya, Adam, A-D-A-M, berdosa, itu keinginan berdosa itu timbul dari dalam dirinya sendiri atau dorongan dari luar. Dari dorongan luar itu misalnya setan, angin, jadi gini. angan-angan. Jadi gini. Kita manusia itu diciptakan oleh Tuhan mempunyai akal, ya kan? Akal dan nafsu. Nah, hidup yang berdampingan dengan kita ini, yang menjaga kita ini, ada si iblis penggoda dan malaikat si pemberi yang mengingatkan kita. Jadi setiap kita melakukan dosa pasti ada hati kecil kita tahu kalau itu dosa. Tinggal kita aja sendiri yang gimana, ya kan? Jadi iblis itu sifatnya menggoda. Adam, gitu. Mas. Adam ini dosa pertama kali ya? Iya, sama. Dia menggoda, dia kan iblis. Oke, tanpa iblis Adam bisa berdosa tidak? Jadi tanpa iblis kita manusia di dunia ini tidak akan berdosa, Bang. Kita Adam. Jangankan Adam, kita di dunia ini tidak akan berdosa, Bang. Kita lagi ngomong Adam, jangan ngomong kita sekarang. Pada saat itu. Iya, tidak akan berdosa, Bang. Tidak akan berdosa. Loh, berarti manusia tidak memiliki natur dosa dong. Tidak memiliki tabiat berdosa dong. Makanya itu. Walaupun kita ada nafsu, kalau tidak ada iblis yang menunjukkan dosa, mau gimana lagi coba? Pasti hanya akal sehatnya, akal baiknya manusia yang berfungsi, Bang. Karena tidak ada yang menunjukkan kita dalam dosa. Kan iblis sudah berjanji dia akan menggoda anak cucu Adam. Anda jangan bawa iblis. Sampai hari kiamat. Mas, jangan bawa iblis dulu. Ini antara manusia dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam memiliki potensi berdosa dari dalam dirinya sendiri atau tidak? Ini bayangkan nggak ada iblis gitu. Kan saya kan sudah bilang tadi, Bang. Allah menciptakan Adam dan makhluk yang paling sempurna. Karena kenapa dikatakan makhluk yang paling sempurna? Karena Adam mempunyai akal, ya kan, mempunyai nafsu, gitu. Adam mempunyai akal, mempunyai nafsu. Beda dengan halnya malaikat hanya mempunyai akal, ya kan. Nah, jadi gini. Jadi sekarang pertanyaan Abang, kira-kira kalau Adam dilahirkan
Adam dilahirkan di dunia, Adam diciptakan Allah punya potensi dosa atau enggak tanpa ada iblis? Yang pasti kalau buat saya yang pasti enggak. Karena kenapa Bang? Karena kan coba Abang pikir, dosa itu hanya karena godaan iblis. Sampai kita saat ini kan buktinya kan gitu. Ya, oke Mas, Karena gini. Sorry saya potong Mas. Mas kan udah gini. Maksud saya, coba ditegas, jangan bawa-bawa iblis dulu Mas. Tolong dijawab tegas. Manusia memiliki tabiat berbuat dosa atau tidak manusia pertama? Iya atau tidak? Kalau dikatakan tidak, ya tidak gitu. Nah sekarang kita baru nanti bicara mengapa manusia jatuh di dalam dosa si Adam itu. Kan begitu. Jadi sistematisnya jelas gitu loh Mas. Oh manusia memiliki natur atau tabiat berbuat dosa. Jadi tanpa iblis dia akan menjadi tidak pernah berdosa. Itu ya. Oke. Terus mengapa manusia itu berdosa? ya pasti. Oke, pasti ya. Oke, berarti Anda mengatakan manusia diciptakan tidak memiliki natur dosa karena jawaban Mas berbeda dengan beberapa jawaban saudara muslim. Ya. Termasuk Pak Munir di sini waktu itu juga menjawab manusia diciptakan memiliki natur dosa. Ya, makanya ini Bang, saya jelasin dulu Bang, sekali lagi. Makanya gini, Allah menciptakan segala sesuatu itu menurut ada pasang-pasangannya, ya kan? Allah menciptakan akal, pasti ada nafsunya kan untuk manusia, karena manusia ini ciptaan Allah yang paling sempurna, ya kan gitu, ya kan? Karena kenapa? Kenapa Allah mengatakan manusia ini ciptaan yang paling sempurna? Karena manusia ini bila tidak berbuat dosa, dia lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau dia berbuat dosa, mengikuti hawa nafsunya, berarti dia lebih hina daripada anjing, kan gitu. Terus kalau Abang menanyakan untuk potensi, ya pasti ada kalau ada iblis. Kalau iblis tidak diciptakan, coba, walaupun manusia mempunyai nafsu, manusia pasti menggunakan akal sehat, tapi mereka tidak akan mau untuk membuat kejahatan Bang. Karena kenapa? Tidak ada iblis menghasutnya. Pasti manusia akan tahu perbuatan baik itu gimana dan perbuatan buruk tidak bisa dilakukan. Karena kenapa? Tidak ada iblis yang menggodanya, hanya malaikat yang memperingatkannya, ya kan? Gitu. Selayaknya itu. Jadi kalau Abang menanyakan kepada saya, gimana ya? Kita bahas dulu. Iblisnya ada atau enggak? Kan gitu. Ya kan tadi sudah kita kondisikan. Ini gini ya. Nanti saya juga jelaskan dari sisi iman Kristen ya, Alkitab supaya diskusi ini menjadi adil ya. Karena saya juga tidak pada posisi untuk terus bertanya, tidak. Kita kan memperkaya pengetahuan kita antar agama, antar iman. Jadi gini Mas ya. Iya. Oke, nggak akan mendesak Mas. Jadi di dalam iman Kristen begini ya. Adam itu diciptakan sempurna ya, memiliki hakikat ilahi dalam batasan tertentu. Kalau dia mau mengasihi, dia akan sangat mengasihi. Kalau dia mau adil, dia akan bisa sangat adil meskipun tidak maha adil, karena maha adil hanya milik Tuhan. Kalau dia mau taat, dia taat. Iblis mengetahui ini karena iblis di dalam ajaran kekristenan, iblis asalnya adalah malaikat. Hakikat iblis itu malaikat. Tetapi malaikat itu jatuh dalam dosa karena dari dalam dirinya sendiri. Nah, derajat manusia diciptakan lebih tinggi dari malaikat. Karena manusia diciptakan lebih tinggi dari malaikat. Karena manusia tidak memiliki potensi dosa dari dalam dirinya sendiri. Karena derajat yang sangat tinggi itulah membuat iblis ingin menjatuhkan manusia. Nah, bentar ya. Ya oke, jadi inti gini ya, saya persingkat. Lalu di mana kemahaadilan Tuhan gitu ya? Tuhan menguji manusia. Karena seperti seorang anak, ketika saya mengetahui anak saya itu baik terus begitu ya, saya curiga juga gitu. Ini benar nggak sih kebaikannya itu dari dalam hatinya? Saya perlu uji juga, anak ini kok nurut terus. Saya perlu uji juga, oh ternyata anak saya ketika saya uji tidak lulus. Lalu bagaimana mungkin?
ujian yang hanya sekecil itu, seremeh itu bisa mengatakan, anak saya disimpulkan, saya katakan anak saya tidak lulus ujian. Tapi saya tetap mengasihi anak saya. Tetapi ada akibat yang harus ditanggung anak saya. Hukuman atau konsekuensinya. Nah, manusia diciptakan dalam iman sama Adam diciptakan. Sorry kalau agak berisik ya. Adam diciptakan kecenderungannya untuk taat, bukan tidak taat. Tetapi kecenderungan untuk kekuatan untuk taat itu Allah menciptakan juga kekuatan, kemampuan juga untuk tidak taat gitu. Taat dan tidak taat ya Mas, kata kuncinya di masalah taat dan tidak taat. Karena nanti berhubungan dengan Yesus Kristus. Nah, ketidaktaatan Adam juga ada potensi, iblis tahu Mas. Nah, iblis tahu, Adam tidak. Ya, Adam hanya tahu hal-hal yang baik. Makanya ada buah pengetahuan baik dan jahat. Adam tidak memiliki pengetahuan ini hal yang jahat, tidak. Bahkan dikatakan hukum Tauratlah yang membuat manusia mengerti ini dosa, ini bukan dosa karena ada larangan. Tapi sebelum hukum Taurat ada hukum Musa. Dosa manusia tidak diperhitungkan karena Allah belum menetapkan hukum. Nah, singkat cerita Adam tidak taat. Ya, di situ yang membuat manusia jatuh dalam dosa, sehingga, nah ini Mas, hakikat ilahi tadi hilang dari diri Adam, tetapi tidak sepenuhnya. Harusnya saat itu Adam mati, karena upah dosa adalah maut. Dan itu sudah dibuktikan dengan malaikat. Malaikat dibuang dari surga, ya, dan akan mengalami kematian, dalam tanda kutip ya, kematian selamanya. Kematian dari hakikat ilahi itu. Nah, Adam sudah tahu hal itu. Adam sudah tahu hal itu ya. Tetapi Adam saat itu tidak pada posisi bisa menentukan ini baik dan buruk. Nah, di situ iblis mulai menggoda dia, menyesatkan dia. Saya setuju dengan penjelasan Mas tadi. Nah, jadi itu Mas. Jadi di dalam iman Kristen, manusia tidak diciptakan memiliki natur jahat. Karena itu sama saja tidak sempurna. Makanya saya tadi kenapa beda jawaban Mas dengan beberapa saudara Muslim. Karena beberapa Muslim mengatakan, oh Adam diciptakan memiliki natur dosa. Nah, terus apa hubungannya Mas? Mengapa natur itu penting? Mas harus tahu Mas, yang dimaksud dosa waris adalah manusia memiliki natur keberdosaan. Bukan saya mewarisi dosanya Adam, tidak. Dosanya Adam itu adalah perbuatannya Adam. Dia makan buah, ya dimakan buah, bukan saya. Tetapi akibat dari dosa Adam itu, yang tadinya natur ilahinya lebih berkuasa terhadap Adam, sekarang menjadi natur keberdosaan. Siapa pemilik dosa itu? Adalah penguasa maut. Jadi sampai sini paham ya Mas? Nah, maksudnya ini bukan mewarisi dosa Adam, tidak. Enggak. Gitu loh. Tapi kami mewarisi dosa Adam. Ya. Jadi gini, kalau Mas bilang Adam itu manusia yang diciptakan itu, maksudnya Adam tidak mempunyai potensi untuk dosa, ya kan gitu. Manusia itu diciptakan tidak mempunyai potensi dosa. Kalau saya tidak mengatakan gitu. Kalau saya mengatakan manusia itu diciptakan dengan akal dan nafsu. Nafsu itu dia, karena nafsu itu iblis punya celah untuk menggoda. Tapi semuanya itu kembali juga kepada manusia itu sendiri. Dan kembali kepada keadaan. Kalau memang manusia diciptakan di dunia ini tanpa iblis, pasti nafsu itu tidak akan berlaku. Pasti hanya berlaku kepada lain hal, seperti nafsu makan, ya kan? Nafsu, masa nafsu yang lain-lain deh gitu. Tapi yang baik-baik, jadi gitu. Sekarang gini Bang. Ketika Abang mengatakan akibat dari dosa itu, ya sorry berisik ya, akibat dari dosa itu adalah kematian, ya kan? Adalah kematian. Jadi dosa Adam itu sebenarnya Adam tidak memberikan dosa waris karena ya dosa Adam ya ditanggung Adam sendiri. Memang saya setuju situ Bang.
Tapi di sini yang saya ungkit ini masalah kematian, ya kan? Masalah kematian. Jadi gini, andai-andai Adam tidak mau makan buah pengetahuan itu, pasti Adam tidak akan mati. Dan pasti Adam tidak akan tahu baik dan buruk. Pastikan gitu. Itu salah satunya. Jadi gini, Adam telah memakan itu atas godaan iblis dan Adam dihukum dia harus mati. Pertanyaan selanjutnya, Adam kan jadi anak cucu Adam ini karena dosanya Adam itu anak cucunya ini kena imbasnya, ya kan gitu. Keyakinan umat Kristen kan gitu. Kena imbasnya. Jadi seluruh anak cucu Adam ini pasti akan mengalami kematian. Terus datang nih Yesus membawa mengatakan dialah pemberi hidup yang kekal, ya kan gitu. Dialah hidup yang kekal itu. Ketika Yesus datang untuk menebus manusia dari dosa itu, dari maut itu, seharusnya kita manusia di sini tidak akan mati. Masa teman-teman Kristen sudah tidak akan mati, cuman kita yang Islam ini aja sebenarnya yang mati. Ya kan gitu. Karena kenapa? Yesus sudah menebus semuanya loh. Kan harusnya gitu, Bang. Kalau konsepnya demikian. Penebusan itu Bang, berlaku kalau manusia. Kalau pakai headset, Bang, ini, Bang. Pakai headset coba dilepas dulu, Bang. Buromi headsetnya, Bang. Kenapa? Sudah. Suaranya tadi roaming, Bang. Soalnya pakai headset mungkin. Ya, jadi gini ya. Jangan loncat ke Yesus Kristus dulu. Kalau saya tanya, Anda tahu nggak urutannya hubungan antara Adam dan Hawa dan terkait Yesus Kristus, Anda tahu nggak? Kan nggak tahu kan? Atau Anda bisa jelaskan? Atau gini, Bang. Maksudnya gini. Dari semenjak Adam dan Hawa itu, terus turun nabi-nabi berikutnya. Nabi-nabi berikutnya tidak pernah membahas untuk penebusan itu, Bang. Nabi-nabi sebelumnya di antara Anda jangan loncat ke penebusan dulu. Ini kan kita lagi bicara seputar Adam dulu kan. Kalau loncat ke Yesus Kristus Anda bingung mengapa ada penebusan itu. Anda nggak paham, Mas? Itu, Bang. Saya paham, Bang. Ya pahamnya apa coba? Terkait kejatuhan manusia dan Allah memberikan ketetapan kepada Adam dan Hawa terkait apa yang Adam dan Hawa lakukan ini memiliki dampak dan akibat, kemudian apa solusi yang Allah berikan dan hubungannya dengan Yesus Kristus. Anda paham? Di situ saya kasih kata kunci, yaitu terkait perjanjian Allah dengan manusia. Coba terangkan aja, Bang. Nah, jadi gini Mas ya, Anda makanya jangan bahas ke Yesus Kristus dulu, pasti teman-teman muslim akan salah paham gitu kan. Nanti ada kata-kata misalnya, kok Tuhan Bapa membunuh Tuhan Anak, kan beberapa politikus mungkin bukan Anda yang mengatakan seperti itu. Tumbal, tadi ada kata-kata tumbal dari Anda. Nggak seperti itu. Jadi gini Mas, makanya kita bahas seputar Adam dan Hawa dulu. Ya. Ketika Allah memberikan perintah, jangan makan buah ini, nanti kamu mati. Itu sudah tertulis Mas di dalam kitab suci kami. Ya. Jadi kalau Anda memprotes keperkataan Tuhan itu, ya proteslah ke Tuhan, jangan protes ke kami. Yang Anda protes kan pemahaman kami. Nah, saya jelaskan pemahaman kami. Ketika Allah memberikan ketetapan itu, nanti kamu mati, ya kamu akan mati. Tetapi Adam dan Hawa mati tidak. Tidak, itu karena kasih Allah begitu besar kepada manusia. Seharusnya dia dihukum selama-lamanya seperti iblis, malaikat yang berdosa. Dihukum tidak ada ampun, Mas. Malaikat berdosa dihukum selamanya. Tidak ada ampun, tidak boleh kembali ke surga. Tetapi lain dengan manusia. Allah menyatakan kasih-Nya, ya, selalu sifat Allah adalah bukan maha menghukum, tapi maha adil dan maha kasih. Jadi ketika Allah Bapa menyatakan saat itu dosa Adam, selalu kasih-Nya itu lebih besar. Kasih-Nya itu bentuknya apa? Nah, Allah berjanji kepada Adam dan Hawa. Intinya begini, Allah nggak akan menceritakan akibat dari dosa Adam.
bayangkan kalau Adam tahu dosa, akibat dari dosanya banyak manusia akan masuk ke dalam neraka. Adam saat itu saya yakin akan mati berdiri. Dia akan sangat syok, ya. Tetapi karena kasih Allah, Allah tidak memberikan rahasia-rahasia tersebut pada Adam. Ya, intinya apa yang Adam lakukan itu menyebabkan manusia mati. Ya. Seharusnya manusia hidup kekal dan memerintah di bumi. Tetapi Adam sudah melanggar itu, otomatis Adam mengetahui konsekuensinya. Tetapi Adam tidak sampai kepada mengetahui betapa luar biasanya, dahsyatnya akibat dosa dia. Manusia akan banyak yang mati. Ya, tetapi Allah tidak membuka rahasia itu kepada Adam. Gitu ya. Tetapi apa akibatnya? Akhirnya yang sudah dirusak Adam melahirkan manusia, Adam dan Hawa melahirkan manusia, ada keturunan. Anaknya pun akan seperti Adam, bukan seperti Allah. Karena Adam diciptakan seperti Allah, memiliki sifat-sifat ilahi meskipun bukan Allah. Adam mengetahui itu. Oh, anakku kok sekarang bisa tahu baik dan buruk. Kok anakku si Kain membunuh Habil. Dia tahu. Nah, itu yang tertulis dalam kitab suci kami, Mas. Jadi kalau Mas bilang manusia diciptakan tidak punya natur berbuat dosa, lalu mengapa Allah menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia kalau tahu manusia akan berbuat dosa seperti Adam. Logikanya di mana, Mas? Katanya Allah menciptakan manusia sempurna, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kalau Allah tahu iblis yang menyebabkan dosa, ya, lalu manusia lahir pertama kali tidak berbuat dosa, lalu kenapa tetap dilahirkan? Dan sekarang tidak ada manusia yang seperti Adam loh, Mas, yang nggak berdosa. Coba mana manusia yang berdosa, yang nggak berdosa? Lalu di mana keadilan Allah Subhanahu wa taala, Mas? Kalau Adam berbuat dosa, tetapi dia sekaligus nggak berbuat dosa, bebas dari dosa begitu. Itu keadilan Tuhan di mana? Makanya Allah memberikan syarat-syaratnya dari zaman Adam turun menurun hingga ini menurut keyakinan Islam ya, turun menurun hingga ke baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita itu diberikan syariat, diberikan ketentuan, diberikan hukum. Layaknya kita tinggal di negara, kita mematuhi hukum, ya kan? Mematuhi hukum. Tapi banyak juga manusia, dan bukan banyak, semua manusia di dalam negara ini pasti pernah melanggar hukum, walaupun hanya sekecil. Hukum negara walaupun hanya sekecil apapun itu pasti pernah, ya kan? Kan gitu. Ya. Jadi gini, kalau masalah untuk Abang menanyakan mana keadilan Allah, kan saya kan sudah bilang, makanya Allah memberikan syariat-syariatnya dan menurunkan nabi-nabi untuk menunjukkan jalan kebenaran, ya. Tinggal kita aja. Makanya Allah menciptakan manusia itu dengan sempurna, mempunyai akal dan nafsu, kan gitu. Nah, terus di sini tadi Abang bilang kan Tuhan itu kan, kalau Tuhan itu maha kasih, karena kemahakasihan Allah, sampai Allah tidak mengatakan ke Adam kalau dia itu anak cucunya akan berdosa, ya kan? Dan Allah tidak akan pernah membiarkan manusia itu berdosa. Nah, tapi dalam hal ini coba kita cerna lagi, ya kan? Kita cerna lagi. Kalau memang Allah itu dia maha pengasih dan maha penyayang, dia menyayangi makhluknya yang bernama manusia ini, hingga diberikan tentara-tentara malaikat untuk menjaga kita, untuk membantu menjaga kita dan menunjukkan jalan kebenaran hingga turun kepada nabi-nabi, ya kan? Semestinya Allah tidak akan memberikan akibat dosa Adam itu. Kalau memang kita mengatakan kita mati ini karena akibat dosa Adam, ya saya katakan tidak. Karena kenapa? Kan gitu. Karena kenapa? Karena itulah satu rahasia Allah yang Allah lakukan ke kita, agar kenapa? Agar Adam ini
kita ini semua mengalami kematian. Coba kita pikir dengan logika. Bayangkan kalau Sorry, kita saya ini tidak potong, pernah Mas. mengalami kematian di bumi ini. Tunggu Oke, sebentar. sorry saya potong. Bayangkan kalau kita Ya, di dunia ini tidak kalau kita di dunia ini tidak mengalami kematian. Kira-kira kalau orang yang masih hidup dari zaman Adam sampai dunia ini, kira-kira bumi ini akan cukup kita pijaki nggak? Pasti kan nggak. Jadi Allah Oh, sudah cukup mengatur dong. Ada, oh, enggak skenario dong, itu Mas. dia. Oh, enggak Oh seperti itu, gitu. Mas. Jadi gini, Mas, saya menangkap logika yang salah dari Mas. Gini ya, Mas mengatakan, Mas keberatan dengan kondisi seluruh di kekristenan kan memang dikatakan manusia seluruhnya setelah Adam memiliki natur yang sama dengan Adam, kecuali Yesus Kristus. Ya, natur berbuat dosa. Nah, tapi di iman Mas juga mengatakan hal yang sama. Coba saya tanya Iya, sama Mas. makanya Setelah Adam, nah saya tanya ke Mas, setelah Adam, ini ada dua pertanyaan nih Mas. Setelah Adam diampuni, dia berbuat dosa lagi atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, manusia setelah Adam, mana yang tidak pernah berbuat dosa? Saya tanya ke Mas. Jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, Adam setelah diampuni, bertobat, dia berbuat dosa lagi atau tidak? Itu pertama. Yang kedua, manusia setelah Adam, ada tidak yang tidak berbuat dosa? Yang bebas dari dosa, saya tanya Mas. Coba tolong dijawab, Mas. ya pertanyaan ini saya sudah jawab dari tadi. Kan saya sudah katakan, manusia Allah ciptakan itu sebagai makhluk yang paling sempurna. Makanya manusia mempunyai akal dan nafsu, ya kan? Mempunyai akal dan Ya nafsu. intinya ada Dari tidak nafsu manusia setelah inilah Adam yang tidak berbuat dosa, Mas? Ada nggak manusia setelah Adam yang tidak terbebas dari dosa? Ada pasti tidak? manusia itu berdosa, tapi Allah kan Ya, apa memberikan bedanya? syariat. Apa Allah memberikan bedanya dengan syariat. Mas keberatan dengan kami mengenai dosa asal, di mana manusia dosa inti dari dosa asal adalah manusia pasti berbuat dosa karena naturnya sudah rusak. Loh, di tempat Mas juga sama. Bang, kalau manusia gini Bang. Gini Bang, kalau manusia buat dosa itu Bang, dosanya dari dia sendiri, bukan dari asal dari mana Bang. Kan gitu. Kan manusia itu yang berbuat dosa. Si Adam yang berbuat dosa. Mas, jangan ngomong itu dulu. Ya dosa saya sendiri Bang. Ya sudah Mas jangan usah pedulikan itu. Anggaplah Mas pasti kan menyalahkan konsep dalam iman kami, nggak masalah. Enggak, saya bukan menyalahkan Bang, tapi Mas, kalau cara makannya beda tapi ujung-ujungnya kenyang, Mas mempersalahkan cara makan. Yang kita sedang permasalahkan ini kenapa kenyang. Tapi yang Mas mempermasalahkan cara makannya padahal sama-sama kenyang. Yang padahal yang lagi kita bahas mengapa kenyang. Tapi yang Mas permasalahkan cara makannya. Aneh. Loh, Mas bilang tadi semua manusia akan berbuat dosa. Ya, kami juga menganggap hal yang sama. Justru kami sebentar Mas. Justru kami menempatkan Allah secara adil Mas dalam tanda kutip ya. Allah tidak butuh keadilan dari manusia. Tapi kami tidak memperkosa keadilan Allah. Allah menciptakan manusia memang dalam kondisi tidak berbuat dosa. Dosa itu bukan dari Allah. Dosa itu dari iblis yang direspon oleh manusia. Nah, lalu apa? Karena gini Mas, di dalam surga Kristen, jadi kalau bicara surga ya Mas, ini saya terangkan dari Kristen Mas. Di dalam iman Kristen, surga itu tempat yang suci, tidak ada dosa. Ya, tidak ada yang dosa. Bahkan bumi pun diciptakan tidak ada dosa masuk ke dunia saat itu. Makanya manusia memerintah di bumi sebenarnya. Ya, tanpa manusia, Allah tentunya bisa membatasi jumlah manusia. Kira-kira seperti kalau manusia tidak berbuat dosa, Mas jangan berpikirnya terlalu jauh dulu gitu ya. Nah, bumi rusak karena dosa. Jadi gini, lalu sebenarnya Adam pun memiliki kuasa di surga. Ya. Nah, tapi satu dia diperintahkan untuk mengelola bumi dan sebagainya. Ya. Nah, manusia ini Mas seharusnya setelah jatuh dalam dosa kan hidup dalam bayang-bayang kematian kekal. Karena hukuman dosa adalah kematian. Nah, ini yang ingin diperbaiki oleh Allah, karena Allah sangat mengasihi manusia. Jadi manusia itu diciptakan memang tidak memiliki natur dosa. Dan keselamatan umat manusia di dalam kami, iman Kristen, adalah bagaimana mengembalikan kodrat manusia itu yang tidak berdosa. Nah, ini Mas, pertama Yesus Kristus ini melepaskan. Jadi Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi pengantara dua sifat Allah.
sifat Allah yang maha adil, dosa sekecil apapun dihakimi, dihukum, tetapi sifat Allah yang maha kasih itu mengampuni dosa sebesar apapun. Ya, maka ada ketetapan Allah terkait korban. Makanya waktu itu seharusnya Adam mati, tetapi Allah menutupi dosa Adam, gitu ya. Udah kamu nggak mati. Nih ya, karena akibatmu harusnya kamu yang mati, tetapi ini hewan saya matikan. Ya, hewan ini menjadi korban. Ya, hewan memang tidak memiliki derajat seperti manusia, dikorbankan. Ya, dikorbankan. Makanya setelah itu manusia di dalam tradisi Kain dan Habel pun mempersembahkan korban. Berarti solusi itu sebenarnya sudah diwariskan kepada anak cucu Adam. Nah, itu asal muasal dari konsepsi tentang penebusan, Mas. Ya, jadi tidak ada lagi pengorbanan hewan, karena pengorbanan hewan sebanyak apapun tidak mungkin mampu membuat manusia lebih baik. Tapi justru setelah ada hukum Musa, manusia semakin lebih jahat. Ya, makanya itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Dia menjadi anak domba Allah, menjadi korban yang sejati, kekal, jadi yang kudus dan tidak bercela. Dan melalui Yesus Kristus, Yesus membuktikan bahwa manusia bisa taat. Yesus itu adalah manusia sejati, sama seperti Anda dan saya, bedanya tidak berdosa. Tapi dia dicobai juga. Dicoba loh, dia diuji. Filipi 2 ayat 6-11, Mas baca. Di situ dalam keadaan sebagai manusia, dia taat sampai mati. Di dalam Roma 6 atau Roma 3, saya lupa, ketaatan Yesus Kristus ya mengalahkan ketidaktaatan yang disebabkan oleh Adam. Pengorbanan satu orang benar ya membuat kami yang tidak benar menjadi benar. Ya, itu bicara Yesus Kristus. Tapi bicara yang tadi, Mas, lalu apa bedanya kalau Mas mengatakan manusia juga akan berdosa? Lah kami malah menempatkan bahwa dosa ini bukan dari Allah gitu loh. Masa manusia diciptakan sempurna kok punya potensi berdosa? Loh, kesempurnaannya di mana? Itu Mas, silakan tanggapi. Iya. Jadi kalau menurut perkataan Abang tadi, saya setuju bahwa Abang tidak akan menyalahkan Tuhan. Kami juga di Muslim gitu, kami tidak pernah menyalahkan Tuhan. Karena kenapa? Karena kita di Muslim, di Al-Quran itu sudah diterangkan bahwa Adam itu diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, bukan untuk surga. Tapi dia untuk menjadi penghuni bumi, penguasa bumi, ya kan? Jadi apapun selanjutnya itulah skenario Allah untuk menurunkan Adam ke bumi. Itu kan sesuatu rahasia Allah. Tapi pada intinya Allah menciptakan Adam di bumi ini memang untuk mati, dan manusia di bumi ini memang diciptakan untuk mati, kan gitu. Karena kenapa? Karena segala sesuatu Allah katakan sebenarnya dialah yang lebih tahu daripada malaikat-malaikat yang kala itu menanyakan tentang itu. Jadi gini Bang, ketika kita cerna dengan seluruh akal sehat kita, ternyata rahasia Allah itu yang kita dapat cerna pada hari ini, ternyata benar. Allah menjadikan manusia itu untuk mati karena kenapa? Skenario itu Allah buat karena kenapa? Seandainya kita hidup di bumi ini dan kita tidak akan mati, kita nggak tahu seberapa banyak orang sekarang dan akan bertambah kemudian juga, ya kan? Terus gini Bang, kalau saya mendukung tadi pernyataan Abang kalau Tuhan itu Maha Kasih, oke, saya mendukung Bang. Tapi yang jadi pertanyaan ini Bang, ketika Abang mengatakan Tuhan itu Maha Kasih, Allah itu Maha Kasih, kan? Akibat dosa daripada Adam itu, oke deh, itu saya sudah katakan itu sebagian skenario dari Allah agar kita hidup di bumi ini harus mati, ya kan? Yang saya tanya ini sebagai dosa asal ini apa? Sebagai dosa asal kita di dunia manusia anak cucu keturunan Adam ini. Sementara semua manusia Abang bilang pasti akan berdosa. Iya, semua manusia akan berdosa.
Makanya Allah menurunkan manusia ke bumi ini dan Allah menyertakan aturan-aturannya. Manusia semua selamat nggak, Dikala Mas? kita melakukan aturannya, tunggu Bang. Jadi dikala kita melaksanakan aturannya, pasti kita akan selamat. Dikala kita akan mengikuti keinginan iblis, pasti kita akan binasa, kan gitu Bang. Jadi Berarti tetap ada manusia Abang yang mengatakan tidak ada. selamat dong. Gimana Bang? Berarti tetap ada manusia yang tidak selamat dong, Mas. Masuk neraka dong. Pasti, karena Allah kan menciptakan surga dan neraka. Untuk apa neraka itu kalau nggak ada isinya, coba? Untuk apa surga itu kalau nggak ada isinya? Mas, kalau dalam iman kami, neraka tidak diciptakan untuk manusia, Mas. Tetapi untuk iblis dan para malaikatnya. Itu jelas. Saya lupa ayatnya di mana, teman-teman bisa bantu mungkin. Itu pertama, Oh, Mas. berarti kalau kita... Mas, sebentar, kalau, Mas. tunggu. Itu Jadi kalau kita mengatakan, Muslim, nggak tunggu. Kalau kita Muslim yang tidak percaya dengan ketuhanan Yesus, kita masuk di mana coba? Sebentar dulu, Mas. Enggak, ini kita bisa dalam iman Kristen. Loh, di mana keadilan Allah dan kemahakasihan Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka untuk manusia? Loh, ngapain manusia diciptakan, Mas? Di mana mahakasihnya? Kalau di dalam kami jelas, Mas, jadi, Tuhan tidak menginginkan sekarang Mas, Tuhan gini, Mas, Tuhan tidak, makanya begini, Mas. Kalau Mas baca, saya lupa ayatnya ya, di mana Roma atau mana, bahwa dosa sebelum hukum Musa, dosa tidak diperhitungkan. Itu diselamatkan semua manusia loh, Mas. Kurang apa, Mas? Seluruh dunia, Mas. Itu yang sekarang di dalam Yesus Kristus ingin dinyatakan. Sudahlah, dulu manusia sebejat zaman Nuh, itu masih diselamatkan oleh Tuhan, belum ada hukum Musa. Coba bayangkan betapa kasih karunia Allah kepada umat manusia, Mas. Tidak menciptakan manusia untuk ke dalam neraka. Ya, tetapi, Mas, ya, Allah saking degilnya manusia semakin jahat, makanya ditetapkan satu bangsa untuk menjadi imam bagi bangsa lain, itu bangsa Israel. Dan kemudian di situ Allah menurunkan hukum kepada Musa. Ini loh, kamu selama ini ya, saking degilnya, kamu tidak tahu mana dosa ini, saya kasih tahu dosa. Ya. Makanya setelah hukum Musa, dosa itu ada, mendapat kekuatan. Jangan membunuh, yang tadinya membunuh tidak diperhitungkan oleh Allah sebagai dosa. Kurang kasih apa Allah kami? Dan tidak dimasukkan ke dalam neraka, karena Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk neraka. Ini tolong dicamkan, Mas. Saya ada tegas di sini. Nah, ini yang hukum kasih karunia Allah sebelum hukum Musa ini yang dikembalikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Setelah Yesus Kristus, ya, manusia akan diselamatkan meskipun manusia berdosa. Tetapi yang penting apa, Mas? Dia melakukan pertobatan dan diperbaharui dan dikuduskan setiap saat, karena tanpa kekudusan manusia tidak akan melihat Allah. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika manusia itu percaya kepada Kristus. Karena Kristus adalah representasi Allah dalam hidup manusia, makanya diberikan Roh Kudus. Makanya tidak ada kata sekali selamat tetap selamat. Dosa apapun itu diampuni. Tidak akan selamat, itu hyper grace. Kekristenan tidak pada saat itu. Keselamatan yang dimanifestasikan melalui perbuatan. Bukan berbuat untuk selamat. Karena berbuat untuk apapun tidak, karena manusia akan semakin jahat. Nah, ini kita akan menuju ke situ. Kejahatan yang sama dengan kejahatan yang tingkat kejahatan yang ada di zaman Nuh, sehingga manusia akan dibinasakan. Itu nanti hari kiamat. Jadi, Mas ya, kembali ke pertanyaan yang tadi. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan neraka manusia kalau sudah disiapkan neraka, Mas? Lalu keadilannya di mana? Coba Mas jelaskan, saya dari tadi belum nyambung ya. Anda protes dengan keberdosaan manusia, tetapi di doktrin Anda pun manusia diciptakan memang bisa berdosa dan disediakan neraka pula. Lalu di mana kesempurnaan manusia, Mas? Saya masih belum nyambung. Jadi gini, Bang. Gitu loh. Silakan. Jadi gini, Bang. Coba kita buka di Markus 4. Jadi coba kita buka di Markus 1:4, ya kan? Di Markus 1:4. Nah, di situ Yohanes memerintahkan untuk bertobat agar kita tidak jatuh dalam dosa, ya kan? Kita harus diperintahkan untuk dibaptis agar tidak jatuh dalam dosa. Nah, kira-kira orang yang tidak dibaptis ini kemana dia kalau dia sudah meninggal? Ke neraka atau kemana? Coba, kan neraka ini tidak diperuntukkan untuk manusia. Mas, kita yang Muslim ini kira-kira kemana tujuan kita ini kalau kita sudah meninggal? Enggak, ini jangan bahas baptisan dulu ya. Kalau ini baptisan Yohanes itu baptisan sesuai dengan
tradisi hukum Musa begitu ya, menyucikan dirinya atau mikveh Iya, atau apa itu ya. Sebentar, itu detailnya ada di kitab tapi Imamat begitu. Sebentar dulu Mas. iya, Gini Mas ya, di dalam iman Kristen ya, baptisan itu adalah tanda perjanjian yang tadinya sunat fisik digantikan menjadi sunat rohani, kira-kira seperti itu, dan itu baptisan ya. Meninggalkan manusia lama gitu kan. Kalau sunat fisik kan ada sesuatu yang ditinggalkan dari tubuh kita sebagai tanda. Tapi kalau sunat rohani, baptisan ini sebagai tanda perjanjian Allah dan manusia, kita meninggalkan manusia lama, dikuburkan bersama kematian Yesus Kristus, kita beriman kepada kematian Yesus dan dibangkitkan bersama Yesus Kristus. Karena dia adalah pengantar antara manusia dan Allah. Ini fungsi keimamatan dia gitu ya. Nah, ini baptisan skupnya Yesus Kristus ya, dan di situ kita akan hidup di dalam roh, bukan lagi hidup di dalam kedagingan, karena kedagingan itu penuh hawa nafsu. Makanya ketika manusia dibaptisan sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, manusia Kristen, hidupnya akan berubah. Jadi kalau dia tidak berubah, tidak menunjukkan buah-buah roh dan kasih, sudah dipastikan makna baptisannya itu tidak melingkupi seluruh kehidupannya. Jadi pertobatan yang sia-sia. Ya, itu kalau bicara baptisan Yesus Kristus. Dan kalau baptisan Yohanes saat itu masih bicara bagaimana manusia dibersihkan. Misalnya dia tuh habis apalah, maaf ya, habis berhubungan suami istri, atau dia habis menyentuh mayat, menyentuh bangkai. Itu memang ada seperti itu. Dan itu bagian dari manusia ketika dibaptis, dia mengaku dosa di hadapan Allah. Saya habis berdosa. Kan kalau dibaptis orang lain nggak tahu dia habis kayak berbuat sesuatu, tapi itu sudah biasa dalam bangsa Israel. Nah, di dalam kekristenan, bagaimana kami menguduskan diri kami setiap hari, ya? Kami dalam tanda kutip ya, kami juga harus menelanjangi diri kami dibaptis dengan cara apa, Mas? Mengaku dosa. Jadi pengampunan dosa itu akan terus dilakukan kepada kami ya. Yesus Kristus sebagai pembela kami. Ya, Ibrani 4 jelas ya, dia menjadi imam besar agung kami. Nah, tapi saya nggak mau bicara hari kebaptisan dulu, Mas ya. Kita kembalikan ke topik awal. Ketika teman-teman muslim protes dengan, loh kok dosa waris, meskipun sebagian tidak paham dosa waris itu apa. Dosa waris artinya kami ini yang tidak memiliki natur dosa, ada yang memiliki natur dosa karena Adam. Itu intinya. Jadi manusia setelah Adam itu otomatis akan memiliki natur dosa. Nah, kalau kalian protes, tapi tadi di doktrin kalian yang Mas Fandi jelaskan juga, loh manusia malah disediakan neraka disediakan untuk manusia. Saya nggak habis pikir, lalu dasar kalian memprotes tentang dosa waris itu apa? Kalau di doktrin kalian juga malah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk berdosa. Itu bagaimana, Mas? kan saya Malah manusia jadi harus gini, Bang. memperjuangkan ya, silakan. Iya, Allah akan menciptakan manusia berdasarkan akal dan nafsu. Kan saya sudah jelaskan, manusia itu tercipta makhluk paling sempurna, bahkan lebih sempurna daripada malaikat karena manusia dibekali akal dan nafsu, ya kan? Kan gitu. Jadi segala perbuatan baik dan buruk itu tergantung manusia itu sendiri, kan gitu. Karena Allah sudah menurunkan syariat-syariat dan aturan-aturannya, kan gitu. Tinggal kita sendiri yang memilah dan memilih, tergantung manusianya itu sendiri. Kenapa Allah menciptakan surga dan neraka? Kan gitu. Nah, kita kan sendirinya aja kita tahu. Ya, kita tahu. Di dalam pengajaran Yesus semasa dia hidup, gimana dia ditolak, ya kan? Kalau memang Abang mengatakan surga itu tidak neraka itu tidak ada. Sekarang saya balik nanya, kira-kira Yudas itu sekarang dia sudah mati. Sekarang dia di mana? Lagi di surga atau di mana? Coba. Menurut Abang. Kenapa? Yudas. Ya, si Yudas. pengkhianat itu. Oh jelas bagi saya di neraka karena dia tidak sempat mengaku dosa. Dan dia melanggar otoritas Allah yang sudah menganugerahkan hidup. Karena Iya, tidak seorang pun yang berhak sekarang, menentukan hidup mati orang kecuali Allah. Tapi dia mematikan diri sendiri, otomatis dia masuk neraka. Berarti neraka itu diciptakan untuk manusia, kan gitu. Untuk manusia berdosa. Memang, tapi bukan untuk manusia. Allah menciptakan manusia gini, Mas.
Allah menciptakan manusia, Allah tidak menciptakan manusia untuk masuk neraka, karena neraka tidak diciptakan untuk manusia. Itu menunjukkan, Mas, ya, Kan itu sejak bukti, mulanya. itu kan Bentar, buktinya saya si selesaikan dulu. Yudas Sejak masuk neraka. Gimana sih? Nah, itulah karena manusia yang berdosa, mati dalam sebentar, Mas, sebentar. Iya. Makanya gini, Mas jangan Makanya Mas tadi jangan itulah potong jawaban dulu. itu, Mas, makanya saya bilang sabar tadi dulu. itulah Gini, Mas. jawaban yang pertanyaan Abang tadi. Mas, Mengapa Tuhan menciptakan Anda surga dan neraka? bertanya Itulah tidak memberikan jawabannya, saya Bang. sabar dulu, jangan terlalu bernafsu dulu. Saya belum selesai. Kami tetap dalam posisi neraka tidak diciptakan untuk manusia, tetapi untuk iblis dan para malaikat-malaikatnya. Keinginan iblis sejak mula bagaimana membawa manusia itu ke dalam maut. Karena apa, Mas? Ya, dia merasa dia tahu dia akan dihukum kekal di alam maut itu. Nah, dia dianugerahi neraka itu untuk dikuasai oleh iblis, kira-kira seperti itu ya. Nah, dia tahu itu. Dia kayak ingin membawa teman, kira-kira seperti itu ya. Wah, nggak adil ini. Manusia kok diciptakan hebat bener ini, tidak memiliki kemampuan berdosa. Saya yakin manusia jatuh dalam dosa, dan betul, Iya. manusia dalam dosa. Saya mengerti kok Dan konsep Allah sudah Islam. menetapkan itu ketika sebentar dulu, saya belum selesai nih. Makanya sejak mulanya Allah tidak menciptakan manusia untuk masuk dalam neraka. Berbeda dengan Mas tadi, neraka sudah diciptakan memang karena akan ada manusia yang masuk dalam neraka. Beda, Mas. Itu kan Jadi buktinya si kami Yudas di sini masuk neraka. Jadi loh, neraka itu alasannya dalam apa, Islam Mas? itu Tadi diciptakan untuk iblis Mas, bentar, dan Mas. manusia berdosa. Pasti dong, Bang. Mas, Tadi kan setelah Abang kejatuhan tunggu. Adam itu, Mas, sabar dulu, saya Tunggu belum sebentar. menjawab Tadi kan sebenarnya. Abang sudah mengatakan iblis itu untuk Saya masih mencari mengatakan, teman untuk temannya di saya neraka. katakan, dengarkan, Yaitu saya siapa? Manusia katakan, itu. saya sebentar, Mas, sebentar ya. Mas, saya tidak menarik kata-kata saya. Anda kan bertanya tentang Yudas, saya jawab. Ya, tetapi Anda harus tahu alasannya. Jangan Anda ketika saya mengatakan Yudas Iskariot masuk neraka, kemudian ya Anda menggunakan jawaban saya itu untuk Tuhan, berarti neraka untuk manusia. Bukan seperti itu cara berpikir kami. Sebentar, saya selesaikan dulu. Sebentar ya. Sebentar. Gini ya. Setelah manusia sudah dalam dosa, ya manusia hukumannya adalah mati. Dan kematian itu hanya ada di alam maut. Jadi kematian secara jiwa selamanya. Di surga adalah kehidupan yang kekal. Di neraka adalah kematian yang kekal. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, hukumannya adalah kematian kekal. Ya. Sampai situ paham dulu, Mas ya. Jadi bukan karena manusia itu diciptakan untuk mati kekal, tidak. Manusia diciptakan untuk hidup kekal awal mulanya. Adam pun tahu itu. Oke, nah terus manusia setelah Adam yang tetap berdosa setelah hukum Musa itu ya, makanya bangsa Israel sangat ketat menjaga dirinya, dia selalu melakukan ibadah persembahan korban penebus salah dan sebagainya. Tetapi Mas ya, tetap saja ada manusia yang tidak selamat. Adam tidak tahu rahasia ini. Kalau Adam tahu, dia akan sangat stres. Tetapi memang setelah adanya dosa, tidak semua manusia kembali pada Allah. Dan ada yang tetap melawan. Mas tahu kenapa manusia melawan? Bahkan sudah diberi hukum Musa, seharusnya ketika berdosa manusia itu dibaptis, kayak Yohanes tadi. Mengaku dosa. Tetapi apa, Mas? Ya, kalau Mas baca, kalau salah di Ibrani atau Galatia itu Rasul Paulus menjelaskan ya. Justru sudah diberi hukum Musa, manusia tetap saja degil, Mas. Malah ada yang memberontak. Kenapa manusia punya sifat memberontak yang nggak ketulungan seperti itu? Itu diwarisi dari tabiat iblis, Mas. Jadi manusia sejak semula tidak didesain serusak ini, tapi rusak. Ya, Adam mungkin sekarang sudah tahu dari akibatnya, tapi semasa hidup Adam tidak tahu. Karena kalau dikasih tahu dia akan sangat stres. Jadi saya ulangi, kami premisnya jelas dari kekristenan, neraka tidak desain untuk manusia. Karena disitulah kemahakasihan Allah. Allah menciptakan manusia sempurna, tidak untuk binasa. Ya, tapi itu sudah rusak. Ya. Jadi itu Mas ya. Jadi jangan gunakan jawaban saya untuk menjustifikasi premis Mas bahwa Allah menciptakan beda Mas, nggak seperti itu. Jadi gini Bang, kalau Tunggu dulu, Abang mengatakan ya Bajan. Allah Saya mau nambahkan. Saya mau nambahkan. Jadi gini Pak Jan. Jadi silakan. ya, jadi begini ya.
yang dikatakan oleh Mas itu benar ya. Jadi gini, neraka itu tidak diciptakan untuk manusia, tetapi diciptakan untuk iblis. Lalu pertanyaan kan gitu, pertanyaan si Pak Jaka gini, lalu kenapa manusia itu ada yang ke neraka? Jadi seolah-olah neraka itu diciptakan oleh manusia. Tidak. Karena tujuan iblis dari semula ingin menghancurkan, merusak gambar dan rupa Allah itu. Itu dengan dustanya, dengan penyesatannya, ya kan? Dengan segala hal tipu dayanya, sehingga manusia itu ya kan, memberontak dan akhirnya dia jatuh dalam dosa. Jadi gambar dan rupa Allah itu hilang, kan seperti itu. Nah itu, makanya ya di Alkitab itu dikatakan upah dosa adalah maut, kematian, gitu loh. Nah, seperti yang tadi wajah katakan tadi, Yudas bagaimana? Ya Yudas masuk neraka. Kenapa dia masuk neraka? Ya karena dia sudah mengikuti gitu loh, yang menyesatkan itu. Itu. Nah, sejatinya Allah itu tidak mau seorang pun manusia binasa, tidak mau, gitu loh. Itu dia mau semua manusia itu memperoleh hidup yang kekal, tetapi ya kan, manusia itu yang memilih, gitu loh, lebih mengikuti iblis. Itu ingin lagi, yang menuju kepada kebinasaan, akibatnya hukumannya apa? Neraka. Iya. Itu loh. Saya sudah Itu. Jadi nangkap poin. iblis itu yang manusia gitu loh.